Dunia Aura seolah runtuh saat kembang api tahun baru meledak di langit. Namun bukan karena gemerlapnya, melainkan karena aroma parfum wanita asing yang tertinggal di kerah kemeja suaminya, Arga. Di balik pintu kantor yang tertutup rapat, Arga menjalin asmara terlarang dengan Jessica, bosnya yang angkuh, tanpa menyadari bahwa setiap langkah khianat mereka telah terekam sempurna dalam genggaman Aura. Namun, Aura bukanlah wanita yang akan menangis di pojok kamar. Ia memilih menyimpan lukanya rapat-rapat sambil membangun sebuah kerajaan bisnis interior rahasia bersama pria masa lalunya, Jaka. Saat pengkhianatan itu akhirnya ia telanjangi di depan mata dunia, Arga dan Jessica harus menyaksikan Aura bangkit menjadi bintang yang tak tergapai, sementara mereka terpuruk dalam kehancuran yang tak terbayangkan. Saksikan bagaimana sebuah kehancuran hati menjadi batu pijakan menuju kesuksesan yang luar biasa dalam kisah penuh intrik dan air mata ini. Terima kasih sudah mengikuti kisah perjuangan Aura yang luar biasa ini. Kalau boleh tahu, teman-teman semua sedang menonton dari kota mana ya? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa dan berkenalan dengan lebih dekat. Malam itu, langit Jakarta mulai dihiasi oleh percikan cahaya kembang api yang meletup satu persatu. Namun, suasana di dalam apartemen mewah milik Aura terasa begitu sunyi dan beku. Aura berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya yang mengenakan gaun sutra berwarna biru tua. Warna kesukaan Arga. Ia telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdandan, menata rambutnya dengan anggun, dan menyiapkan makan malam romantis di meja panjang yang kini dipenuhi lilin-lilin aromaterapi, serta hidangan istimewa. Hari ini bukan sekedar perayaan tahun baru, melainkan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Namun, jam dinding terus berdetak melewati angka 10, dan kursi di hadapannya masih kosong tak berpenghuni. Ada rasa hampa yang perlahan merayap di sela-sela dadanya. Sebuah firasat yang sejak beberapa bulan terakhir coba ia tepis dengan segenap logika yang tersisa. Aura menyentuh permukaan meja kayu yang dingin. Teringat bagaimana tahun-tahun sebelumnya, Arga selalu menjadi orang pertama yang memeluknya tepat saat pergantian tahun. Kini suaminya itu seolah menjadi orang asing yang terperangkap dalam kesibukan yang tak masuk akal. Arga sering pulang larut malam dengan alasan mengejar target dari bos barunya, Jessica. Aura mencoba menarik napas dalam, berusaha mengusir bayangan-bayangan negatif yang mulai menari di benaknya. Ia meyakinkan dirinya bahwa Arga sedang berjuang demi masa depan mereka. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang telah retak. Kehangatan yang dulu selalu menyelimuti rumah ini perlahan menguap, digantikan oleh kejanggungan dan rahasia yang tersimpan di balik layar ponsel yang selalu terkunci rapat. Di tengah keramaian suara trompet yang terdengar dari kejauhan, Aura justru merasa sangat kesepian. Ia menatap keluar jendela, memandang lampu kota yang gemerlap, sambil bertanya-tanya, apakah janji setia yang mereka ucapkan 5 tahun lalu masih memiliki arti yang sama bagi laki-laki yang kini sangat ia rindukan kehadirannya itu. Lampu kota yang gemerlap itu seolah mengejek kesendirian Aura, hingga suara deru mesin mobil di lobi apartemen memecah lamunan panjangnya. Jantungnya berdesir hebat saat mendengar suara kunci pintu yang berputar pelan, menandakan laki-laki yang ia tunggu akhirnya tiba. Arga melangkah masuk dengan bahu yang tampak lemas dan dasi yang sudah melonggar. Namun ia tidak langsung menghampiri Aura untuk memberikan kecupan hangat seperti biasanya. Aroma parfum maskulin yang biasa Arga gunakan kini bercampur dengan aroma bunga lili yang sangat menyengat dan asing. Sebuah wangi feminin yang Aura tahu bukan miliknya. Arga tertegun sejenak melihat meja makan yang masih tertata rapi, lalu ia membuang muka dengan ekspresi yang sulit diartikan, seolah-olah melihat pengabdian istrinya adalah sebuah beban yang melelahkan. "Kenapa belum tidur? Ini sudah lewat tengah malam," sapa Arga dengan nada datar, tanpa sedikit pun kata maaf atas keterlambatannya atau ucapan selamat atas hari jadi mereka. Aura mencoba mengukir senyum meski bibirnya terasa keluh. Ia mendekat untuk membantu melepaskan jaket suaminya, namun Arga justru menghindar dengan gerakan refleks yang sangat canggung. Alasannya tetap sama, pekerjaan di bawah kendali Jessica sangat menyita waktu
hingga ia lupa melihat jam. Aura terdiam, matanya menangkap noda samar bedak di kerah kemeja putih Arga yang tampak jelas di bawah sorotan lampu ruang tamu. Rasa sesak itu kembali datang, lebih tajam dari sebelumnya. Namun Aura memilih untuk menyimpan pertanyaannya di dalam hati. Ia hanya bisa memperhatikan Arga yang berjalan terburu-buru menuju kamar mandi, seolah ingin segera membasuh jejak-jejak yang tertinggal di tubuhnya. Di keheningan malam yang semakin larut, janji-janji manis masa lalu terasa semakin hambar, meninggalkan Aura dalam keraguan yang mulai menggerogoti ketenangan jiwanya sebagai seorang istri. Langkah terburu-buru suaminya menuju kamar mandi meninggalkan gema yang menyakitkan di telinga Aura, membuatnya menyadari bahwa dinding pemisah di antara mereka kini terlalu tinggi untuk dipanjat sendirian. Keesokan paginya, guna mengusir kemelut di kepala, Aura memutuskan untuk mengunjungi sebuah pameran seni rupa di pusat kota. Di tengah kerumunan orang yang antusias, seorang pria bertubuh tegap dengan senyum yang sangat akrab memanggil namanya. Itu adalah Jaka, sahabat masa kuliahnya yang kini telah bertransformasi menjadi pengusaha sukses dengan aura kepemimpinan yang tenang namun kuat. Pertemuan yang tidak disengaja itu membawa mereka ke sebuah kafe kecil di sudut galeri, tempat di mana Jaka menatap Aura dengan tatapan yang seolah mampu membaca luka yang disembunyikan di balik riasan wajahnya. Jaka tidak banyak bertanya, namun kehadirannya memberikan kenyamanan yang sudah lama tidak Aura rasakan dari Arga. Dalam percakapan yang mengalir ringan, Jaka mengingatkan Aura tentang bakat desainnya yang luar biasa, yang dahulu sempat membuat seluruh dosen kagum sebelum akhirnya Aura memilih untuk sepenuhnya mengabdi sebagai istri setelah menikah. Kamu memiliki cahaya yang tidak seharusnya padam hanya karena satu musim yang dingin Aura, ucap Jaka dengan nada tulus yang membuat pertahanan Aura nyaris runtuh. Perkataan itu menjadi tamparan lembut bagi Aura. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus mengurus kebahagiaan orang lain hingga melupakan jati dirinya sendiri. Jaka memberikan kartu namanya, menawarkan bantuan jika suatu saat Aura ingin kembali menekuni dunia profesional. Saat mereka berpisah, ada secercah semangat yang kembali menyala di hati Aura. Ia pulang dengan pemikiran baru bahwa meskipun rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk, ia masih memiliki kendali penuh atas harga diri dan masa depannya sendiri. Secercah semangat yang baru saja menyala itu segera diuji ketika Arga mengumumkan sebuah undangan formal untuk menghadiri perayaan awal tahun perusahaan di sebuah hotel bintang 5. Aura melihat ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki keadaan, sekaligus mencari jawaban atas segala kecurigaannya yang menumpuk. Ia memilih gaun yang elegan namun bersahaja, berusaha tampil sempurna di samping suaminya yang tampak gelisah sejak mereka berangkat dari rumah. Begitu memasuki aula besar yang megah, suasana glamur langsung menyambut mereka. Namun perhatian Aura segera tertuju pada sosok wanita yang berdiri di tengah panggung kecil. Itulah Jessica, pemimpin perusahaan sekaligus bos Arga yang mengenakan pakaian merah menyala yang sangat kontras dengan pembawaan Aura yang kalem. Saat mereka bersalaman, Aura merasakan aura dominasi yang kuat dari Jessica. Tanpa ragu, Jessica menggenggam lengan Arga sedikit lebih lama dari batas profesionalisme, sambil melemparkan senyum tipis yang penuh makna kepada Aura. Arga adalah aset yang paling berharga di kantor saya. Dia selalu bisa saya andalkan, bahkan di jam-jam yang sangat rahasia sekalipun. Ucap Jessica dengan nada suara yang sengaja direndahkan namun terdengar tajam. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Aura. Ia tahu itu bukan sekedar pujian untuk bawahan, melainkan sebuah pernyataan kepemilikan. Arga hanya terdiam, tidak berani menatap mata istrinya dan justru sibuk menyesuaikan posisi berdirinya dengan kikuk. Di tengah denting gelas sampahnya dan musik klasik yang mengalun, Aura merasa seperti orang asing yang sedang menonton sebuah sandiwara di depan matanya sendiri. Ia berdiri tegak di tengah keramaian, namun batinnya berteriak saat melihat betapa harmonisnya interaksi antara suaminya dan wanita itu, sebuah keharmonisan yang seharusnya menjadi miliknya di rumah. Keharmonisan semu yang ditampilkan di depan umum itu menyisakan rasa sesak yang tak tertahankan hingga mereka tiba kembali di kediaman mereka yang sunyi. Begitu sampai, Arga langsung melemparkan ponselnya di atas meja nakas dan bergegas masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, meninggalkan Aura dalam keheningan yang mencekam. Saat itulah, sebuah getaran pendek dari perangkat elektronik tersebut memecah kesunyian, disertai cahaya terang yang memunculkan sebuah notifikasi pesan di layar yang tidak terkunci.
Dengan tangan yang sedikit gemetar, Aura meraih ponsel tersebut, didorong oleh insting yang tidak lagi bisa ia redam. Di sana tertera nama Jessica, mengirimkan sebuah pesan singkat namun sangat menghancurkan. Terima kasih untuk pelukan hangatmu di parkiran tadi. Itu adalah cara terbaik untuk menutup malam yang indah. Dunia seolah berhenti berputar saat kata-kata itu meresap ke dalam benak Aura. Ia merasa oksigen di sekitarnya menipis, namun ia tidak membiarkan satu tetes air mata pun jatuh merusak martabatnya malam itu. Dengan cepat, ia menyalin nomor tersebut dan mengambil tangkapan layar menggunakan ponselnya sendiri, menyimpannya sebagai arsip rahasia yang akan menjadi senjatanya kelak. Aura meletakkan kembali ponsel Arga tepat di posisi semula, sebelum suaminya keluar dengan rambut basah dan wajah yang tampak tanpa dosa. Ia menatap laki-laki itu dengan pandangan yang kini telah berubah, bukan lagi dengan penuh cinta yang buta, melainkan dengan ketegasan yang dingin. Kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun telah runtuh dalam satu kedipan mata. Namun di tengah reruntuhan itu, Aura merasakan kekuatan baru yang bangkit. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur dalam kesedihan yang sia-sia. Karena baginya, pengkhianatan ini bukan hanya akhir dari sebuah pernikahan, melainkan aba-aba untuk memulai perjuangannya sendiri tanpa harus bergantung pada orang yang telah menduakan hatinya. Aba-aba untuk memulai perjuangan sendiri itu ia wujudkan dengan langkah yang sangat tenang, namun terukur sejak fajar menyingsing di ufuk timur. Keesokan harinya, saat Arga masih terlelap dalam tidurnya yang penuh kepalsuan, Aura sudah duduk di meja kerjanya yang berdebu, membersihkan tumpukan sketsa lama yang selama ini ia telantarkan demi peran sebagai istri teladan. Ia tidak lagi memikirkan sarapan mewah untuk suaminya. Fokus utamanya kini adalah menyusun kembali portofolio desain yang pernah menjadi kebanggaannya. Dengan jemari yang mantap, ia menekan nomor Jaka, satu-satunya orang yang ia percayai mampu membantunya berdiri tegak kembali di tengah badai yang sedang menerjang. Suara Jaka di seberang telepon terdengar begitu hangat dan memberi penguatan. Seolah-olah ia memang sedang menunggu momen di mana Aura akhirnya memilih untuk memprioritaskan dirinya sendiri. Jaka menyambut niat Aura dengan antusiasme yang tulus, bahkan langsung menawarkan sebuah proyek renovasi interior untuk restoran barunya yang akan segera dibuka. Aura merasa sebuah beban besar perlahan terangkat dari bahunya saat ia mulai mendiskusikan konsep estetika dan fungsionalitas ruang bersama Jaka. Tidak ada keraguan lagi di matanya. Setiap goresan pensil di atas kertas kini bukan lagi sekadar hobi, melainkan jembatan menuju kemandirian finansial yang akan membebaskannya dari ketergantungan pada Arga. Sepanjang sisa hari itu, Aura mulai merancang strategi ganda. Sambil berpura-pura tetap menjadi istri yang penurut di hadapan Arga, ia secara diam-diam memindahkan tabungan pribadinya dan mencari informasi mengenai firma hukum untuk berkonsultasi mengenai hak-haknya. Ia menyadari bahwa membalas pengkhianatan tidak perlu dilakukan dengan teriakan yang sia-sia, melainkan dengan pencapaian yang membungkam. Aura kini bukan lagi wanita yang rapuh karena rahasia ponsel suaminya. Ia adalah seorang profesional yang sedang membangun fondasi bagi kerajaannya sendiri. Sementara Arga sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi rumah tangga mereka sebenarnya sudah rata dengan tanah. Fondasi rumah tangga yang sebenarnya sudah rata dengan tanah itu tidak membuat Aura kehilangan akal sehatnya, melainkan memicu ketajaman naluri yang luar biasa. Ketegangan semakin memuncak saat Arga tiba di rumah dengan wajah yang dibuat seolah sangat kelelahan, mengumumkan bahwa ia harus pergi keluar kota selama 3 hari untuk perjalanan dinas mendadak bersama Jessica. Aura hanya menangguk pelan sambil memberikan senyum tipis yang penuh arti. Sebuah topeng ketenangan yang sama sekali tidak dicurigai oleh Arga. Begitu suaminya melangkah keluar pintu dengan koper di tangan, Aura segera bergerak dengan rencana yang telah ia susun rapi. Ia tidak berniat membiarkan dirinya terus-menerus dibohongi oleh alasan profesionalisme yang ternyata hanya menjadi selimut bagi pengkhianatan mereka. Bukannya menangis di pojok kamar, Aura menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja di bidang jasa pemantauan untuk memastikan lokasi sebenarnya dari agenda suaminya tersebut. Ia mendapati bahwa tujuan mereka bukanlah sebuah seminar bisnis di luar kota, melainkan sebuah penginapan mewah yang tersembunyi di kawasan pegunungan yang sejuk hanya beberapa jam dari ibu kota. Tanpa ragu, Aura mengemudikan mobilnya sendiri, menyusuri jalanan yang berkelok dengan perasaan yang semakin mendingin. Di sana,
Dari balik kaca jendela sebuah restoran eksklusif yang menghadap ke pemandangan lembah, Aura melihat pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Arga duduk berhadapan dengan Jessica, tertawa lepas tanpa beban, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia lakukan bersama Aura. Mereka tampak begitu intim, saling menyuapkan hidangan seolah dunia hanya milik berdua, jauh dari bayang-bayang tanggung jawab pernikahan. Aura tidak menghampiri meja mereka untuk membuat keributan yang memalukan. Sebaliknya, ia mengangkat kamera ponselnya dan merekam setiap momen tersebut dari kejauhan dengan tangan yang sangat stabil. Bukti ini bukan untuk memohon agar Arga kembali, melainkan sebagai kunci terakhir yang akan membuka gerbang kebebasannya secara sah dan bermartabat. Kunci terakhir itu kini tersimpan rapat dalam memori ponselnya. Namun rasa dingin di hati Aura jauh lebih beku daripada udara pegunungan yang ia tinggalkan. Dalam perjalanan pulang, ia membiarkan sunyi menyelimuti kabin mobil, memproses setiap pecahan luka yang kini telah menjadi nyata. Sesampainya di rumah, Aura tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia langsung membuka laptop dan mengalihkan seluruh emosinya ke dalam sketsa desain untuk restoran Jaka. Setiap garis yang ia tarik secara digital adalah bentuk pelampiasan atas rasa sakitnya, menciptakan sebuah konsep desain yang sangat elegan, berani, dan penuh dengan karakter yang kuat, mencerminkan transformasi batinnya sendiri. Pekerjaan profesional ini menjadi tempat pelarian yang menyelamatkan kewarasannya. Jaka, yang terus memantau perkembangan proyek tersebut melalui pesan-pesan penyemangat, mulai menyadari bahwa ada kedalaman emosi yang luar biasa dalam karya terbaru Aura. Saat mereka bertemu untuk mendiskusikan material bangunan di sebuah toko dekorasi, Jaka sempat terhenti sejenak melihat sorot mata Aura yang tampak lebih tajam, namun tetap tenang. Aura bercerita tentang kemajuan desainnya tanpa sedikit pun menyinggung kejadian di pegunungan, memilih untuk memendam duka itu sebagai bahan bakar kreativitasnya. Jaka yang peka hanya memberikan anggukan hormat, memahami bahwa Aura sedang bertarung dengan caranya yang paling terhormat. Di sisi lain, Aura mulai menata hidupnya dengan keteraturan yang baru. Ia tetap menyiapkan keperluan Arga saat suaminya pulang dari dinas, namun tanpa keterlibatan emosi sama sekali. Ia seolah sedang menjalankan peran dalam sebuah sandiwara panjang, menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan tirai penutup. Di saat Arga sibuk membual tentang kesuksesan rapatnya dengan Jessica, Aura justru sedang menghitung hari menuju peresmian proyek besarnya. Luka yang senyap itu tidak membuatnya lemah, sebaliknya, ia merasa jauh lebih berdaya karena kini ia memiliki tujuan hidup yang jelas dan sebuah karir yang mulai meroket di bawah bimbingan tulus dari Jaka. Karir yang mulai meroket di bawah bimbingan tulus dari Jaka memberikan Aura rasa percaya diri yang tidak pernah ia duga sebelumnya, dan hal itu terpancar melalui sikapnya yang mulai berubah di depan suaminya. Aura tidak lagi bertanya secara detail tentang jadwal harian Arga, atau mengeluh soal kepulangan yang selalu terlambat. Sebaliknya, ia mulai melemparkan petunjuk-petunjuk halus yang sengaja dirancang untuk mengusik ketenangan Arga. Saat sarapan, Aura sengaja meninggalkan brosur hotel di pegunungan yang ia kunjungi kemarin di atas meja makan, atau secara santai memuji aroma bunga lili yang menurutnya sangat cocok dipakai oleh wanita dengan kepribadian dominan seperti Jessica. Perubahan perilaku Aura yang kini lebih banyak diam namun penuh teka-teki mulai membuat Arga merasa tidak nyaman. Ia seringkali mendapati Aura sedang tersenyum menatap ponselnya, yang sebenarnya berisi progres desain restoran Jaka. Namun Arga yang dihantui rasa bersalah justru merasa curiga jika istrinya memiliki rahasia lain. Kegelisahan itu semakin nyata saat Arga mencoba memeluk Aura dari belakang. Namun Aura dengan halus mengelak dengan alasan harus segera mengirimkan surel penting untuk kliennya. Arga berdiri mematung di tengah ruangan, menyadari bahwa kehangatan yang dulu selalu ia dapatkan secara cuma-cuma, kini telah ditarik kembali oleh istrinya tanpa ada keributan sedikit pun. Melihat kegelisahan suaminya, Aura merasa sedikit kepuasan yang dingin di hatinya. Ia tahu bahwa permainan mental ini baru saja dimulai. Arga mulai mencoba bersikap manis, membawakan bunga dan hadiah kecil sebagai bentuk kompensasi atas rasa takutnya akan kehilangan kendali atas situasi di rumah. Namun, bagi Aura, semua pemberian itu terasa hambar dan tidak berharga. Pikirannya sudah jauh melompat ke masa depan, ke hari di mana ia tidak perlu lagi berpura-pura dalam sandiwara ini. Di balik meja kerjanya, Aura terus memperkuat posisinya.
membiarkan Arga terjebak dalam rasa ragu yang perlahan mulai menggerogoti kewarasan laki-laki itu sendiri. Terjebak dalam rasa ragu yang perlahan mulai menggerogoti kewarasannya sendiri, Arga kini menjadi sosok yang jauh lebih perhatian, seolah ingin menebus setiap detik yang ia curi untuk Jessica. Namun, di balik ketegaran yang Aura tunjukkan, ada malam-malam di mana ia masih termenung di sudut balkon, menatap sisa-sisa foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding ruang tamu. Logikanya berteriak bahwa pengkhianatan ini adalah noda yang tak terhapuskan, namun potongan memori tentang masa-masa sulit yang mereka lalui bersama saat merintis hidup dari nol sempat menggoyahkan keyakinannya. Ada dilema yang menyesakan, antara meruntuhkan segala yang telah dibangun selama 5 tahun atau memberikan satu kesempatan terakhir yang mungkin saja berakhir dengan kekecewaan yang lebih dalam. Di tengah gejolak batin tersebut, Jaka hadir sebagai penyeimbang yang membawa aura ketenangan. Saat mereka bertemu untuk meninjau lokasi konstruksi restoran yang sudah mencapai tahap penyelesaian, Jaka menyadari keraguan yang membayang di wajah Aura. Tanpa menghakimi, Jaka mendengarkan setiap keluh kesah Aura yang akhirnya tumpah dalam sebuah percakapan jujur di bawah temaram lampu jalan. Logika melindungimu agar tidak jatuh ke lubang yang sama Aura, sementara hatu seringkali hanya merindukan kebiasaan, bukan orangnya. Ujar Jaka dengan suara rendah yang menenangkan. Perkataan itu bagaikan mercusuar yang menuntun Aura keluar dari kabut kebingungan yang menyesatkan. Aura menyadari bahwa keraguannya hanyalah bentuk ketakutan akan perubahan, bukan karena ia masih melihat masa depan bersama Arga. Ia harus memilih, terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang manis namun beracun, atau melangkah maju menuju kemandirian yang menantang. Dengan dukungan moral yang kokoh dari Jaka, Aura akhirnya memantapkan hati untuk memburu sisi emosionalnya yang rapuh. Ia memutuskan bahwa masa depan yang ia rancang dengan tangannya sendiri jauh lebih berharga daripada mempertahankan status pernikahan yang sudah kehilangan jiwanya. Kini ia siap menghadapi babak baru yang sesungguhnya, di mana kejujuran akan menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku. Kejujuran menjadi satu-satunya mata uang yang berlaku saat Aura melangkah masuk ke dalam ballroom hotel mewah tempat Jessica merayakan peluncuran proyek terbaru perusahaannya. Malam itu, Aura tidak datang sebagai istri yang mengekor di belakang suaminya. Ia hadir sebagai tamu undangan kehormatan mewakili firma desainnya sendiri yang kini mulai diperhitungkan. Mengenakan gaun malam berwarna emas pucat rancangannya sendiri yang memancarkan kewibawaan, Aura berdiri tegak dengan tatapan yang tajam sekaligus tenang. Di sudut ruangan, ia melihat Arga berdiri di samping Jessica. Tampak seperti asisten yang selalu siap melayani setiap keinginan wanita itu. Pemandangan yang tak lagi memicu amarah di hati Aura, melainkan hanya rasa kasihan yang mendalam. Keadaan menjadi sunyi saat Jessica naik ke panggung, dan secara sengaja memanggil Arga untuk berdiri di sampingnya, mengumumkan di hadapan para kolega bisnis bahwa Arga adalah belahan jiwa profesional yang telah membantunya mencapai puncak kesuksesan. Jessica melemparkan pandangan kemenangan ke arah Aura, seolah sedang memamerkan hasil rampasannya di depan publik. Namun Aura tidak tinggal diam. Dengan langkah yang anggun namun penuh penekanan, ia berjalan mendekati panggung, menarik perhatian seluruh tamu yang hadir. Bukan teriakan yang ia keluarkan, melainkan sebuah amplop coklat tebal yang ia letakkan di atas meja podium dengan gerakan yang sangat mantap. Kesuksesan sejati tidak dibangun di atas kebohongan Jessica, ucap Aura dengan suara jernih yang bergema ke seluruh ruangan. Di layar proyektor besar yang seharusnya menampilkan grafik keuntungan perusahaan, Aura justru memutar rekaman video dan foto-foto kemesraan Arga dan Jessica di pegunungan yang selama ini ia simpan rapat. Seluruh tamu terperangah. Suara bisikan mulai memenuhi aula, sementara wajah Arga mendadak pucat pasi seperti kehilangan seluruh pasokan darahnya. Jessica terpaku, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun saat topeng profesionalisme yang ia banggakan hancur berkeping-keping di depan mata semua rekan bisnisnya. Malam itu, di bawah sorot lampu kristal yang megah, Aura akhirnya melepaskan seluruh beban yang selama ini menghimpit pundaknya. Malam itu, di bawah sorot lampu kristal yang megah, Aura akhirnya melepaskan seluruh beban yang selama ini menghimpit pundaknya, sementara kekacauan mulai merayap di antara para tamu yang terkesiap. Arga mencoba melangkah maju,
Tangannya gemetar hebat saat ia berusaha menggapai lengan Aura, namun Aura mundur dengan gerakan yang begitu tenang namun tegas. Di tengah bisikan-bisikan pedas yang menyudutkan mereka, Arga hanya bisa terbata-bata mencari pembelaan yang tak kunjung ia temukan dalam logikanya yang buntu. Jessica yang biasanya tampak begitu berkuasa, kini hanya bisa berdiri mematung dengan rahang mengeras, menyadari bahwa reputasi bisnis yang ia bangun selama bertahun-tahun sedang runtuh dalam hitungan menit akibat kesombongannya sendiri. "Aura, tolong dengarkan aku, ini tidak seperti yang kamu lihat," rintih Arga dengan suara serak yang penuh keputusasaan. Namun Aura hanya menatapnya dengan pandangan yang kosong, sebuah tatapan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Ia menjelaskan dengan kalimat yang terukur bahwa setiap bukti yang terpampang di layar adalah jawaban atas semua doa dan kecurigaan yang selama ini Arga abaikan dengan dusta. Aura tidak membiarkan suasana menjadi ajang caci maki. Ia justru tetap mempertahankan martabatnya sebagai wanita terhormat, membuat sosok Arga tampak semakin kecil dan tak berdaya di tengah kemewahan yang kini terasa hambar. Di tengah situasi yang memanas tersebut, Jaka muncul dari balik kerumunan, berdiri di samping Aura bukan sebagai penantang, melainkan sebagai pelindung yang memberikan rasa aman tanpa perlu banyak kata. Jaka hanya memberikan isyarat pelan bahwa mobil sudah menunggu di luar, memberikan jalan keluar bagi Aura untuk meninggalkan panggung sandiwara yang sudah ia selesaikan dengan telak. Aura berbalik, meninggalkan Arga yang terduduk lemas di antara reruntuhan harga dirinya, dan Jessica yang mulai dikerumuni oleh hakan bisnis yang menuntut penjelasan. Saat kaki Aura melangkah keluar dari hotel tersebut, ia merasa seolah-olah seluruh udara di dunia kembali memenuhi paru-parunya, membawa kebebasan yang selama ini hanya ia impikan di balik bayang-bayang seorang istri yang dikhianati. Saat kaki Aura melangkah keluar dari hotel tersebut, ia merasa seolah-olah seluruh udara di dunia kembali memenuhi paru-parunya, meninggalkan Arga yang kini harus menghadapi badai yang ia ciptakan sendiri. Kejatuhan itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Dalam hitungan jam, video skandal tersebut telah menjadi konsumsi publik, merusak citra perusahaan yang selama ini dipimpin Jessica dengan tangan besi. Alih-alih saling menguatkan dalam keterpurukan, hubungan gelap antara Arga dan Jessica justru berubah menjadi medan perang baru yang penuh dengan rasa saling menyalahkan. Jessica yang merasa martabat dan karirnya hancur, meluapkan amarahnya kepada Arga, menuding laki-laki itu sebagai penyebab utama kegagalannya menjaga rahasia di hadapan sang istri. Arga kini kehilangan segalanya. Ia bukan lagi aset berharga di kantor, melainkan beban yang harus segera disingkirkan demi menyelamatkan sisa-sisa reputasi perusahaan. Jessica secara sepihak memutus kontrak kerja Arga dan memintanya pergi, membuktikan bahwa cinta yang mereka banggakan hanyalah ketertarikan semu yang rapuh saat diterjang masalah nyata. Arga berdiri di depan gedung kantor yang dulu ia banggakan, menatap pintu kaca yang kini tertutup rapat baginya. Tidak ada lagi sapaan hormat dari rekan kerja, yang ada hanyalah pandangan sinis dan cibiran yang membuntuti setiap langkahnya. Ia baru menyadari bahwa tanpa dukungan dan doa tulus dari Aura, ia hanyalah seorang pria yang tidak memiliki pijakan yang kuat. Penyesalan mulai merambat di hati Arga saat ia pulang ke rumah yang kini terasa seperti gua yang gelap dan hampa. Segala perabotan yang dipilih dengan kasih sayang oleh Aura seolah-olah menghakiminya atas setiap kebohongan yang pernah ia ucapkan. Di sisi lain, Aura telah mematikan ponselnya, memilih untuk menghabiskan waktu di studio desain baru yang ia sewa dengan bantuan Jaka. Di sana, di tengah aroma kayu dan cat yang segar, Aura mulai menata lembaran baru, menyadari bahwa kejatuhan Arga bukanlah kemenangannya yang utama, melainkan kemampuannya untuk tetap berdiri tegak saat dunianya yang lama runtuh berkeping-keping. Di sana, di tengah aroma kayu dan cat yang segar, Aura mulai menata lembaran baru, sementara namanya kian harum di jagat industri kreatif berkat keberaniannya berdiri di atas kaki sendiri. Namun, ketenangan itu terusik ketika suatu sore, Arga muncul di depan pintu studionya dengan penampilan yang jauh dari kesan pria sukses yang selama ini ia banggakan. Pakaiannya tampak kusut, dan sorot matanya yang dulu penuh kepercayaan diri kini meredup, menyiratkan beban penyesalan yang teramat dalam. Tanpa menunggu izin, Arga jatuh bersimpuh di hadapan Aura, memohon dengan suara bergetar agar ia diberikan satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semua kerusakan yang telah ia perbuat. Ia mengaku telah memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Jessica, dan menyadari bahwa segala kemewahan yang ia kejar ternyata tidak ada artinya tanpa kehadiran Aura di sisinya.
Aura menatap pria yang pernah ia cintai itu dari balik meja kerjanya, yang kini dipenuhi dengan kontrak-kontrak kerjasama yang baru. Tidak ada amarah yang meledak, tidak pula ada rasa puas yang berlebihan. Yang ada hanyalah jarak yang kini terasa ribuan mil jauhnya. Aura menyadari bahwa permohonan Arga bukan muncul dari cinta yang murni, melainkan dari ketakutan akan kesepian dan kehilangan status sosial, setelah Jessica mencampakkannya seperti barang tak berharga. Ia teringat kembali pada malam-malam di mana ia menunggu sendirian di meja makan, sementara Arga sedang tertawa di tempat lain, dan rasa sakit itu kini telah berubah menjadi kebijaksanaan yang dingin. Dengan suara yang stabil dan penuh wibawa, Aura meminta Arga untuk berdiri dan berhenti merendahkan dirinya sendiri lebih jauh lagi. Ia menjelaskan bahwa pengampunan memang sudah ia berikan demi ketenangan batinnya sendiri, namun kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa direkatkan kembali hanya dengan untayan kata maaf. Aura menegaskan bahwa ia bukan lagi pelengkap dalam hidup Arga, melainkan individu utuh yang kini sedang merayakan kemerdekaannya. Saat Jaka masuk ke dalam ruangan untuk mendiskusikan jadwal peresmian restoran, Arga menyadari bahwa tempatnya telah lama hilang, tergantikan oleh dunia baru Aura yang jauh lebih bercahaya tanpa bayang-bayang pengkhianatannya. Saat Jaka masuk ke dalam ruangan untuk mendiskusikan jadwal peresmian restoran, Arga menyadari bahwa tempatnya telah lama hilang, menyisakan keheningan yang menjadi tanda akhir dari permohonannya yang sia-sia. Aura tidak membiarkan momen itu berlarut-larut. Ia segera mengarahkan fokusnya pada lembaran dokumen hukum yang telah ia siapkan di atas meja. Dengan mantap, ia menandatangani berkas gugatan yang menandai awal dari pembebasan dirinya secara konstitusional, memastikan bahwa setiap ikatan yang pernah mengikatnya dengan masa lalu kini mulai terurai secara resmi. Tidak ada lagi keraguan yang membekas, hanya ada tekad bulat untuk mengklaim kembali kehidupan yang sempat ia gadaikan demi kenyamanan orang lain. Minggu-minggu berikutnya menjadi pembuktian atas kerja keras dan dedikasi Aura dalam mengerjakan proyek restoran milik Jaka. Studio desainnya kini berubah menjadi pusat kreativitas yang tak pernah tidur, tempat di mana setiap detail material, pencahayaan, dan pemilihan furnitur ia awasi dengan ketelitian tingkat tinggi. Jaka memberikan kebebasan penuh bagi Aura untuk menuangkan visi estetikanya, dan hasilnya sangat luar biasa. Sebuah ruang yang menggabungkan kemewahan modern dengan kehangatan alami yang memikat siapapun yang melihatnya. Aura menemukan kebahagiaan baru dalam setiap tantangan teknis yang ia hadapi, menyadari bahwa kemandirian finansial adalah fondasi terkuat bagi kehormatan seorang wanita. Malam peresmian restoran akhirnya tiba, dan Aura berdiri di depan pintu masuk utama dengan perasaan haru yang membuncah. Ia bukan lagi tamu yang hanya sekadar pelengkap, melainkan sosok sentral di balik kemegahan visual tempat tersebut. Rekan bisnis, kritikus desain, hingga media lokal memberikan apresiasi yang luar biasa atas karyanya yang dianggap sebagai terobosan baru di industri desain interior. Di tengah kerumunan yang memberikan selamat, Aura sempat bertukar pandang dengan Jaka. Sebuah tatapan yang penuh rasa terima kasih dan penghormatan. Di titik ini, Aura menyadari bahwa pilihan terakhir yang ia ambil bukanlah sebuah kekalahan, melainkan gerbang menuju kejayaan yang selama ini tertidur dalam jiwanya yang kini telah bangkit sepenuhnya. Kesuksesan peresmian restoran tersebut menjadi katalisator bagi perkembangan karirnya yang melesat bak anak panah, membawa berbagai tawaran proyek besar lainnya yang memenuhi agenda kerjanya hingga akhir tahun. Aura kini menikmati setiap detik kesibukannya, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai perayaan atas potensi diri yang selama ini terkubur. Ia telah berhasil menciptakan dunianya sendiri yang mapan dan penuh dengan energi positif. Sebuah lingkungan di mana ia dihargai karena kompetensi dan visinya yang cemerlang. Seiring dengan meroketnya nama Aura di kancah profesional, keberadaan Arga perlahan-lahan memudar dari radar kehidupannya, seolah tertiup angin lalu. Arga benar-benar menghilang dari lingkaran sosial mereka. Kabarnya ia terpaksa kembali ke kampung halamannya untuk memulai semuanya dari bawah setelah pintu-pintu karir di ibu kota tertutup rapat baginya. Aura tidak pernah lagi mencari tahu atau merasa perlu memantau penderitaan mantan suaminya tersebut. Baginya, masa lalu itu sudah seperti buku yang telah selesai dibaca dan diletakkan kembali di rak paling belakang.
Fokusnya kini tertuju pada pengembangan firma desainnya yang baru saja menyewa lantai tambahan untuk menampung tim yang kian berkembang. Di sela-sela kesibukan itu, hubungan Aura dengan Jaka pun tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada sekadar rekan bisnis. Jaka tetap menjadi sosok yang stabil di sampingnya, memberikan dukungan tanpa pernah memaksakan kehendak, menghormati proses pemulihan hati Aura dengan penuh kesabaran. Mereka sering menghabiskan waktu sore di beranda kantor baru Aura, mendiskusikan mimpi-mimpi masa depan sambil menyesap teh hangat. Aura merasa damai dalam kemandiriannya, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak lagi ia gantungkan pada pengakuan orang lain, melainkan pada ketenangan jiwanya yang telah berhasil melewati badai besar dan keluar sebagai pemenang yang lebih bijaksana. Aura merasa damai dalam kemandiriannya, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak lagi ia gantungkan pada pengakuan orang lain. Namun ketenangan itu diuji saat sebuah surat undangan mediasi terakhir tiba di meja kerjanya. Dokumen itu merupakan tahap final dari proses perceraiannya, sebuah formalitas yang mengharuskannya bertatap muka sekali lagi dengan Arga untuk menyelesaikan pembagian aset yang tersisa. Meskipun batinnya sudah jauh lebih tangguh, ada getaran kecil di jemarinya saat memikirkan pertemuan itu. Ia tahu ini bukan tentang harta, melainkan tentang benar-benar memutus tali emosional yang masih tersisa, agar tidak ada lagi celah bagi masa lalu untuk mengintip ke masa depannya yang kini sudah begitu benderang. Pertemuan mediasi itu berlangsung di sebuah kantor hukum yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pesta yang dulu menghancurkan segalanya. Saat Arga melangkah masuk, Aura tertegun melihat perubahan drastis pada pria itu. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya sisa-sisa kelelahan dari jiwa yang telah kehilangan arah. Arga mencoba memulai percakapan dengan nada rendah. Kali ini bukan untuk meminta kembali, melainkan untuk menyerahkan seluruh hak rumah mereka kepada Aura sebagai bentuk kompensasi atas luka yang ia torehkan. Aura mendengarkan dengan sikap tenang, namun ia menolak tawaran tersebut dengan kepala tegak. Ia tidak ingin membawa apapun dari masa lalunya ke dalam kehidupan barunya, termasuk rumah yang kini hanya berisi bayang-bayang kepalsuan. Aura memilih untuk menjual aset tersebut dan menyumbangkan seluruh hasilnya ke panti asuhan, sebuah langkah simbolis untuk membersihkan jejak pengkhianatan dari hidupnya. Saat pena digoreskan di atas kertas dokumen terakhir, ia merasa sebuah rantai yang tak terlihat benar-benar lepas dari pergelangan kakinya. Ia menatap Arga untuk terakhir kalinya, memberikan sebuah anggukan sopan sebagai tanda perpisahan tanpa kata-kata pahit. Keluar dari gedung tersebut, Aura melihat Jaka sudah menunggu di samping mobil dengan senyum yang meneduhkan. Tantangan terakhir telah ia lalui dengan martabat yang utuh. Dan kini ia benar-benar siap menutup buku lama itu selamanya demi menuliskan bab-bab indah yang telah menantinya di depan sana. Keluar dari gedung tersebut, Aura melihat Jaka sudah menunggu di samping mobil dengan senyum yang meneduhkan. Sebuah simbol nyata dari dukungan yang tulus yang tidak pernah meninggalkannya sejak hari pertama badai itu datang. Kini, saat 1 tahun telah berlalu sejak malam tahun baru yang menghancurkan hatinya, Aura berdiri di podium sebuah konferensi tahunan bagi para pengusaha wanita sukses. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban pengkhianatan, melainkan sebagai narasumber yang memberikan inspirasi tentang bagaimana mengubah luka menjadi sebuah karya yang memiliki daya tawar tinggi di dunia profesional. Ruangan besar itu dipenuhi oleh tatapan penuh hormat, menyimak setiap kalimat yang keluar dari bibirnya yang kini lebih sering melengkungkan senyum kepuasan diri. Aura berbagi cerita tentang pentingnya membangun sembah diri sebelum membangun sebuah kemitraan dengan orang lain. Ia menekankan bahwa kebangkitan seseorang seringkali dimulai pada titik terendah, di mana semua ilusi kenyamanan dipaksa untuk hancur agar kejujuran pada diri sendiri bisa tumbuh. Baginya, rasa hampa yang ia rasakan setahun lalu adalah sebuah alarm yang memaksanya untuk berhenti mengabaikan mimpinya sendiri demi menjaga kebahagiaan semu suaminya. Ia menyadari bahwa ketergantungan emosional dan finansial adalah jerat yang perlahan mematikan kreativitas, dan memutuskannya adalah langkah paling berani yang pernah ia ambil dalam hidupnya sebagai seorang wanita yang mandiri. Di akhir pidatonya, Aura menerima tepuk tangan meriah yang seolah mengukuhkan posisi barunya di masyarakat. Ia turun dari panggung dengan perasaan ringan, menyadari bahwa pelajaran terbesar dari pengkhianatan Arga bukanlah tentang kebencian, melainkan tentang penemuan jati diri. Ia telah belajar bahwa kesetiaan yang paling utama harus diberikan kepada diri sendiri terlebih dahulu.
Tanpa adanya peristiwa menyakitkan di malam tahun baru itu, mungkin ia masih terjebak sebagai bayang-bayang di rumah yang dingin. Kini, Aura menatap masa depan dengan kacamata yang baru. Ia siap menerima kebahagiaan yang sehat, tanpa harus takut akan bayangan masa lalu yang kini telah ia maafkan, namun tetap ia tinggalkan jauh di belakang. Kini, Aura menatap masa depan dengan kacamata yang baru. Dan di sampingnya, Jaka senantiasa hadir sebagai pengingat bahwa tidak semua komitmen harus berakhir dengan air mata. Hubungan mereka tumbuh secara organik, tanpa paksaan maupun terburu-buru. Seperti sebuah desain bangunan yang diperhitungkan setiap detailnya agar kokoh berdiri menghadapi cuaca apapun. Berbeda dengan hubungannya yang dulu penuh dengan rahasia dan kendali sepihak, bersama Jaka, Aura menemukan arti sebuah kemitraan yang sejajar. Mereka saling memberikan ruang untuk bertumbuh, merayakan kesuksesan masing-masing tanpa ada rasa iri, dan yang terpenting, komunikasi mereka selalu berlandaskan kejujuran yang transparan, bahkan untuk hal-hal terkecil sekalipun. Sore itu, saat mereka duduk di restoran yang kini menjadi salah satu ikon kuliner paling populer di kota tersebut, Jaka menggenggam tangan Aura dengan lembut. Tidak ada kata-kata manis yang berlebihan, hanya sebuah pernyataan bahwa ia ingin terus menjadi saksi atas setiap pencapaian Aura di masa depan. Aura menyadari bahwa rasa trauma yang dulu sempat menghantuinya perlahan memudar, digantikan oleh rasa aman yang hakiki. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak seharusnya membuat seseorang merasa kecil atau terabaikan, melainkan harus menjadi sayap yang membantu seseorang terbang lebih tinggi. Jaka bukan hadir untuk menyelamatkannya, karena Aura telah menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, Jaka hadir sebagai teman seperjalanan yang menghargai setiap inci perjalanan hidupnya. Kedekatan ini memberikan dimensi baru bagi kebahagiaan Aura. Ia tidak lagi merasa perlu waspada terhadap notifikasi ponsel atau aroma parfum yang asing, karena kepercayaan yang mereka bangun adalah sesuatu yang dipelihara dengan integritas. Di tengah cahaya senja yang memantul di kaca-kaca restoran, Aura merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia bukan lagi wanita yang rapuh karena pengkhianatan, melainkan seorang wanita yang berdaya, dicintai karena kekuatannya, dan memiliki masa depan yang cerah bersama seseorang yang memandang dunianya dengan rasa hormat yang mendalam. Tepat setahun setelah malam yang menghancurkan dunianya, Aura kembali berdiri di balkon apartemennya, menatap langit malam yang kembali bersiap menyambut pergantian tahun. Namun kali ini, tidak ada gaun biru tua yang penuh kepedihan atau meja makan sunyi yang menanti kebohongan. Di sampingnya berdiri Jaka, yang memberikan kehangatan tanpa perlu banyak kata. Sementara di genggaman tangannya, terdapat sebuah piala penghargaan sebagai desainer interior terbaik tahun ini. Sebuah bukti nyata bahwa badai tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan jalan. Saat kembang api pertama meluncur dan meledak dengan indah di Cakrawala, Aura memejamkan mata sejenak, membisikkan rasa syukur atas setiap luka yang pernah singgah. Ia menyadari bahwa pengkhianatan Arga dengan Jessica adalah titik balik yang menyakitkan, namun diperlukan untuk membangkitkan raksasa yang selama ini tertidur dalam jiwanya. Pelajaran hidup yang ia petik begitu berharga, bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada status pernikahannya, melainkan pada kemampuannya untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri dan keberaniannya untuk berkata cukup pada ketidakadilan. Kesuksesan yang ia raih bukan sekadar materi, melainkan kebebasan batin untuk menentukan kebahagiaannya sendiri tanpa bergantung pada validasi dari orang yang salah. Malam itu ditutup dengan tawa ringan dan harapan yang membubung tinggi, seiring dengan redupnya bayang-bayang masa lalu yang kini benar-benar telah menjadi debu. Aura menyadari bahwa setiap akhir yang menyakitkan hanyalah cara semesta untuk mempersiapkan awal yang jauh lebih hebat bagi mereka yang menolak untuk menyerah. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi cahaya, meninggalkan kegelapan di belakangnya, siap menyongsong tahun baru dengan hati yang utuh, jiwa yang mandiri, dan cinta yang tulus. Ceritanya bukan lagi tentang sebuah pengkhianatan, melainkan tentang sebuah kebangkitan yang agung. Sebuah perjalanan pulang menuju diri sendiri
yang jauh lebih bercahaya dari ribuan bintang di langit malam.